Nah, mungkin langsung saja kita mengekstraksi dari setiap parameternya. Yang pertama, parameter garis pantai atau jarak dari garis pantai ya. Nah, nantinya ini garis pantai ini silakan diperoleh dari PT-RBI. Nah, ini PT-RBI-nya tahun 2022. Silakan nanti di drag and drop saja ke QGIS, kemudian nanti disesuaikan dengan AOI atau area of interest yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan area of interest-nya seperti ini. Jadi apabila dia lebih, nanti garis pantainya nanti diklip terlebih dahulu dengan menggunakan AOI yang sudah disiapkan. Jadi sini saya juga sudah menyiapkan AOI ya. Nah, pastikan nanti proyeksi dari garis pantainya itu menggunakan UTM zone ataupun Universal Transverse Mercator, menggunakan zona yang sesuai ya, tentunya dengan daerahnya. Di sini saya menggunakan daerah Semarang, zona yang saya gunakan yaitu UTM zone 49S, supaya semua proyeksinya sama dan mempermudah pengolahan data kita berikutnya. Nanti apabila sudah sama ya UTM zone-nya, selanjutnya kita bisa menggunakan multiple ring buffer. Kita bisa cari di toolbox, dimana nantinya tools ini digunakan untuk membuat jangkauan dari garis pantai, sehingga bisa dibuat nanti ada 4 kelas ataupun 5 kelas gitu ya, jarak dari garis pantai seperti 100 meter, 200 meter, 300 meter seperti itu. Nah, kemudian setelah dibuka multi-ring buffernya, nanti kita akan membuat beberapa jangkauan. Number of rings ini adalah berapa jangkauan yang ingin dibuat gitu. Misalkan pada kriteria kerentanan kita buat 5 kelas ya, dengan jarak satu kelasnya itu satu jangkauan 250 meter. Artinya ada 5 kelas, 0 sampai 250, 250 sampai 500, 500 sampai 750, 750 sampai 1000, dan juga lebih dari 1000. Berarti di sini kita tambahkan 250 meter. Ini jangan lupa dalam satuan meter. Nah, atau nanti bisa number of rings-nya bisa 4 ya. Kemudian nanti kita akan menggabungkan lagi untuk jarak yang lebih dari 1000. Nah, selanjutnya kita run. Ini sudah selesai ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian bisa dilihat ya, di sini dia masih belum terklip dengan area darat yang kita gunakan, karena ini dia buffernya ada yang mengarah ke darat dan juga ada yang mengarah ke laut. Nah, jadi selanjutnya kita akan mengklip hasil multi-ring buffer dengan AOI darat yang sudah kita siapkan. Bisa menggunakan vektor, kemudian geoprocessing tools, klip. Input layernya multi-ring buffer, overlay-nya yaitu AOI darat, kita run. Oke, nah ini sudah ada hasilnya ya. Ini bisa kita hapus. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, kalau misalkan diperhatikan di sini, dia jaraknya di sini adalah 0 sampai 250, 250 sampai 500, kemudian 500 sampai 750, dan juga 750 sampai 1000. Sedangkan pada kriteria kerentanan terdapat satu kelas lagi yaitu lebih dari 1000 meter. Artinya dengan AOI yang kita punya, kita akan menggabungkan gitu ya. Kita akan menggabungkan daerah AOI dengan hasil multi-ring buffer dari garis pantai. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan neon, menggabungkan hasil klip tadi dari multi-ring buffer dengan AOI darat yang kita gunakan. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi dia sudah tergabung dengan AOI daratnya, dan selanjutnya kita bisa lihat ya atribut table-nya kanan, open attribute table. Nah, bisa dilihat di sini di ring ID dia sudah ada 1 2 3 4 kelas, dan yang kosong ini kelas kelima, artinya lebih dari 1000 meter. Nah, karena masih terlalu banyak seperti ini features-nya, features itu 1 2 3 4 ini ya. Untuk features-nya yang masih terlalu banyak, kita akan menggabungkan supaya menjadi lebih ringkas ya. Supaya yang untuk ring ID 1 cuma ada satu fitur saja, 2 cuma ada satu saja gitu ya. Kita bisa menggabungkan dengan fitur dissolve. Oke. Nah, dissolve ini input layernya yang tadi sudah digabungkan, union tadi, penggabungan antara multi-ring buffer dengan AOI daratnya. Kemudian dissolve field-nya dipilih berdasarkan ring ID. Supaya ring ID-nya nanti lebih ringkas. Oke, dan juga kita run. Bisa lihat lagi hasil dari dissolve-nya. Kita lihat open attribute table. Oke, ini bisa kita lihat ya di sini ya. Di sini kalau misalkan diperhatikan di ring ID-nya sudah terdapat 5 kelas saja di features-nya ya. Nah, selanjutnya karena di sini belum ada kelas kelima ya, kita tambahkan di sini toggle editing. Selanjutnya ring ID-nya kita beri skor 5, yang satu lagi. Ini dia 0 sampai 250 kan. Di sini ada distance-nya juga 250 sampai 500, 500 sampai 750, 750 sampai 1000, dan juga distance di sini yang kelas kelima adalah lebih dari 1000. Save. Nah, kemudian ini kan ada beberapa
kolom ya yang tidak diperlukan seperti luas dan tipe WA. Sini juga ada yang lain-lain yang kosong ya. Featuresnya ini bisa kita hapus ya dengan menggunakan, tadi nyalain dulu toggle editingnya, yaitu dengan menggunakan delete field. Kita bisa menghapus field-field yang tidak berguna ataupun tidak diperlukan lagi ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi dia menghapus beberapa field yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan sudah dihapus, bisa kita tambahkan lagi field baru untuk menambahkan skor ya dari parameter jarak garis pantai. New field, kemudian kita bisa nambahkan skor, dan juga type-nya kita ubah menjadi desimal karena dia dalam bentuk koma nanti bobotnya. Oke, skornya sini bisa kita lihat ya. Nah, kemudian kita masukkan skor dari parameter garis pantai berdasarkan kriteria kerentanan, di mana untuk kelas 1 dengan jarak 0 sampai 250 skornya 0,32. Kemudian jarak kedua 0,32 juga, dan juga jarak ketiga 0,17. Jarak 750 sampai 1000 meter 0,09, dan jarak lebih dari 1000 meter 0,11. Kemudian save dan juga matikan toggle editingnya. Nah, setelah tadi kita sudah masukkan skornya, kita akan mengubah data garis pantai yang sudah di-solve tadi dari data vektor menjadi data raster. Karena nantinya data raster ini akan digunakan untuk proses overlay keseluruhan parameter, di mana keseluruhan parameter akan menggunakan data raster. Jadinya kita harus mengubah data SHP ini atau data vektor yang sudah kita punya dari parameter garis pantai menjadi data raster. Caranya kita bisa menggunakan fitur rasterize yang ada di fitur raster, kemudian conversion, kemudian kita pilih rasterize vector to raster. Nah, selanjutnya kita bisa input hasil di solve tadi ya, hasil di solve dari data vektor yang kita punya. Kemudian field to use for a burn in, di sini adalah field mana ataupun kolom mana yang ingin digunakan untuk menjadi nilai dari data raster tersebut. Nah, ini kita harus pilih. Kita akan mengelompokkan data raster nantinya dengan menggunakan field score yang telah kita punya. Nah, ini opsional, tidak perlu diisi. Kemudian untuk output raster size units, di sini kita bisa menggunakan reference units ya. Dan selanjutnya di sini ada resolusi, horizontal resolution dan juga vertical resolution, di mana nantinya kita akan menyesuaikan dengan area raster yang kita inginkan. Seperti contohnya saya sudah punya data raster dari citra satelit Sentinel yang sudah saya klip ya, bisa dilihat. Nah, ini sudah saya klip data di Semarang, saya klip dengan AOI tadi ya, AOI darat tadi. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, saya ingin membentuk hasil dari rasterize ini ataupun pengubahan data vektor to raster ini dari parameter garis pantai, itu hasilnya atau jangkauannya seperti ini. Jadi saya menggunakan acuan dari citra ini. Nah, bisa dilihat ya kalau di sini informationnya dia pixel size-nya 10 dan juga min 10, jadinya saya menggunakan itu. Untuk resolusinya 10 dan juga vertical resolusinya 10. Kemudian untuk output extend-nya, ini untuk jangkauan nanti ya, jangkauannya karena saya akan menyesuaikan dengan area citra ini, jadi nanti bisa di drag and drop ya data citra acuannya ke dalam sini output extend-nya supaya dia membentuk output extend yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya yang lain bisa default dan juga nanti jangan lupa di save. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan dilihat, kita klik 2 kali, symbology, kita ubah menjadi render type-nya menjadi palette, classify. Nah, ini ada 4 kelas saja. Karena tadi hasil pengelompokan skor tadi di 2 kelas berbeda, itu memiliki nilai skor yang sama, yaitu 0,32. Jadinya, untuk di data raster, dia langsung dijadikan 1. Nilai yang sama langsung dijadikan 1. Kita klik OK, nah hasilnya seperti ini. Artinya dia bagian 0 sampai 500 meter, dia memiliki bobot yang lebih besar, atau kemungkinan terjadinya banjirop yang lebih besar dibandingkan daerah di belakangnya. Baik, untuk parameter selanjutnya yaitu jarak dari sungai ya. Nah, untuk jarak dari sungai ini kurang lebih pemrosesannya sama seperti jarak dari garis pantai, dan data sungainya kita peroleh juga dari data RBI ya. Nah, ini sudah saya masukkan data sungainya, ini cukup yang lain saja, data RBI yang lain, garis ya. Nanti setelah dimasukkan, tidak perlu semua sungai yang ada itu diproses ya, namun cukup beberapa sungai yang menjadi sungai utama saja.
atau seperti cabang-cabangnya itu cukup dihapus dan cukup yang sungai utamanya saja gitu. Nah, nanti setelah data sungai sudah diedit, silakan lakukan lagi proses buffer dengan tools multi ring buffer. Bisa dicari juga di toolbox. Kemudian nanti masukkan ya SHP sungainya. Nah, setelah itu untuk number of rings-nya atau jumlah jangkauannya kita buat 4 jangkauan ya. Dengan jarak per satu jangkauan yaitu 100 meter. Jadi 0 sampai 100, 100 sampai 200 gitu ya. Kemudian nanti kita run. Nah, ini sudah ada ya hasil buffernya. Nah, ini kan masih ada yang melebihi dari daerah AOI kita ya. Untuk itu harus kita clip ataupun kita hapus daerah yang melebihi area of interest-nya, yaitu dengan fitur clip, masukkan hasil buffernya, kemudian overlay dengan AOI daratnya. Nah, setelah itu sudah muncul hasilnya, yang ini kita hapus saja. Oke, kemudian karena ini belum mencakup semua daerah AOI yang kita punya, maka dari itu kita perlu menggabungkan area buffer ini dengan AOI penelitian kita. Jadi kan ini hasil buffernya belum mencakup ya gitu. Jadi nanti kita akan membuat kelas 0 sampai 100, kemudian 100 sampai 200, 200 sampai 300, 300 sampai 400, dan juga daerah yang lebih daripada 400. Yaitu dengan fitur union, ada toolbox, kita cari, kemudian kita gabungkan hasil yang sudah terklip tadi dengan AOI daratnya, dan kita run. Oke, nah ini sudah tergabung ya. Kalau bisa kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada di ring ID-nya. Dia ada 1, 2, 3, 4. Dan juga yang kosong ini 5 ya, seperti tadi jarak dari garis pantai. Oke, selanjutnya karena ini masih fiturnya masih banyak dan masih bertumpuk, kita gabungkan dengan fitur dissolve ya. Fitur dissolve, setelah itu masukkan hasil yang sudah tergabung melalui fitur union tadi. Kemudian dissolve fields-nya kita pilih yaitu yang ring ID atau tadi jumlah jangkauannya ya. Dan kita run. Nah, ini sudah tergabung, kita bisa lihat ya di atribut. Oke, nah di ring ID-nya kita bisa edit, nyalakan toggle editing-nya. Ini kita kasih kelas 5. Artinya kelas yang kelima ini adalah kelas yang memiliki jarak lebih daripada 400 meter dari sungai. Nah, ini juga bisa dihapus untuk field yang tidak perlu. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan skor ya. Untuk memasukkan skor dari parameter ini, namanya skor, kemudian tab-nya decimal number, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di skor ini kita kasih skor ya di setiap kelas. Yang pertama untuk distance 0 sampai 100, skornya 0,11 berdasarkan kriteria kerentanan. Kemudian 100 sampai 200 skornya 0,25, dan juga 200 sampai 300 skornya 0,24. Kemudian 300 sampai 400 skornya 0,11, dan juga lebih daripada 400 skornya 0,29. Setelah itu kita save, lalu kita matikan toggle editingnya. Nah, selanjutnya setelah tadi sudah ditambahkan skornya ya, untuk tahap berikutnya yaitu kita akan mengubah data yang sudah kita tambahkan skornya dari data vektor menjadi data raster. Itu dengan fitur rasterize atau vector to raster ya. Masukkan yang sudah terdissolve tadi. Field to use-nya sama seperti jarak dari garis pantai, kita gunakan score. Kemudian ini default, dan juga output rasternya sama juga ya, georeference units. Width-nya juga sama 10, height-nya juga 10, menyesuaikan tadi juga dengan jarak dari garis pantai. Dan juga untuk output extend-nya kita pilih ini, area citra. Nah, selanjutnya setelah sudah semua, kita run. Nah, hasilnya sudah ada ya di sini. Oke, nah ini sudah muncul hasilnya. Kalau misalkan dilihat, dia bisa kita ubah render type-nya jadi palette dan juga classify. Klik OK. Nah, ini cuma ada 4 kelas saja, karena tadi ada satu kelas yang nilai skornya itu sama, itu 0,11. Nah, untuk jarak dari garis sungai sudah selesai. Baik, selanjutnya setelah tadi jarak dari sungai, kemudian kita beralih ke parameter berikutnya, yaitu parameter penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan ini kita menggunakan klasifikasi dari citra satelit ya. Di sini kita menggunakan citra satelit Sentinel-2.
yang dimana untuk citra ini pertama lakukan dulu ya proses composite band sehingga memunculkan warna visible dari band yang kita gunakan. Kemudian nanti setelah datanya sudah seperti ini, kita lakukan proses clipping dengan menggunakan AOI penelitian yang dibutuhkan. Untuk AOI saya menggunakan daerah seperti ini, jadi tidak terlalu besar ya memang AOI-nya, cuma nanti disesuaikan dengan kebutuhan, jadi cukup segini saja. Kemudian nanti dilakukan proses clipping yang nantinya hasilnya akan menyisakan bagian daratnya saja seperti ini. Nah, kemudian dari hasil ini sudah bagian daratnya saja ya di area Semarang. Kita lakukan proses klasifikasi yaitu dengan plugin Jetsaka ya, Jetsaka. Kemudian kita pilih classification doc. Nah, untuk plugin ini ataupun penggunaan klasifikasi ini ada yang lebih detail juga di course pemetaan tutupan lahan yang ada pada geoscience.id, di mana di situ bisa jelaskan lebih detail mengenai cara dari klasifikasinya dan penggunaan plugin ini. Nah, kemudian ini sudah muncul ya untuk Jetsakanya. Kemudian kita masukkan citra yang ingin kita klasifikasi, yaitu yang bagian daratnya yang sudah diklip tadi ya. Nah, selanjutnya kita siapkan training areanya. Nah, training area ataupun training data ini saya juga sudah menyiapkan dan saya menggunakan penggunaan lahan dari RBI seperti ini. Nah, ini saya gunakan dari RBI, ataupun nanti juga bisa teman-teman menggunakan data lapang yang sudah disiapkan. Dan ini contohnya untuk S1 training areanya ya. Saya lihat di attribute table-nya seperti ini. Jadi ini saya kelompokkan berdasarkan kelas ya, kelas dari kerentanannya, di mana penggunaan lahan ini terdapat 7 kelas, yaitu ruang terbuka hijau, vegetasi, pemukiman, industri, sawah, lahan terbuka, dan juga badan air. Dari hasil tutupan lahan yang ada pada RBI, saya masukkan semuanya, lalu saya kelaskan ya, saya kelaskan seperti pemukiman, kebun menjadi ruang terbuka hijau, seperti itu ladang menjadi lahan terbuka, sawah menjadi sawah gitu ya. Kemudian ini dikelaskan dalam bentuk angka, yaitu untuk kelas pertama ruang terbuka hijau, kemudian kelas kedua vegetasi, kelas ketiga ini pemukiman, kelas keempat ini bangunan, kelas kelima ini sawah, kelas keenam ini ladang, dan kelas ketujuh ini badan air. Ini berdasarkan dari kriteria kerentanan banjirop yang digunakan. Nah, setelah digabungkan nanti ditambahkan juga ya menggunakan new field ya skornya, tambahkan juga skornya dari kelas masing-masing berdasarkan kriteria kerentanannya. Untuk kelas yang satu ruang terbuka hijau ini 0,45 skornya, kelas yang kedua ini 0 nilainya, kelas ketiga 0,08 dan seterusnya. Namun setiap kriteria kerentanan mungkin memiliki skor parameter yang berbeda. Jadi silakan dilihat lagi pada kriteria kerentanan yang digunakan. Nah, setelah seperti ini kita masukkan ya, kita masukkan training areanya. Nah, ini kenapa namanya dissolve, karena tadinya pada bagian kelas ini dia nilainya bertumpuk ya. Jadi kelas 1 ini atributnya banyak sekali, kelas 2 ini atributnya banyak sekali, sehingga kita harus melakukan proses dissolve untuk menyederhanakan dari field kelas ini supaya tidak ada yang bertumpuk. Nah, kemudian kita masukkan training areanya, lalu di sini kita pilih dia akan mengklasifikasikan berdasarkan kolom yang mana. Nah, ini kita akan pilih berdasarkan kolom kelas ya, jadi dia nanti akan mengklasifikasikan menjadi 7 kelas. Nah, selanjutnya kita bisa pilih setting untuk menentukan jenis klasifikasinya. Kita gunakan Gaussian mixture model dan yang lain cukup default saja. Kemudian kita klik perform the classification. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Dia ada range-nya 1 sampai 7. Misalkan bisa kita lihat, kita ubah ya untuk hasilnya. Classify, kita klik. Nah, dia seperti ini ya. Nah, setelah itu, setelah dapatkan ya nanti data hasil klasifikasinya, kemudian kita ubah data klasifikasi ini menjadi data vektor atau polygonize ya, untuk memotong area dari lautnya yang tidak digunakan ya. Dan kita masukkan tadi ya hasil klasifikasinya, kemudian dijadikan vektor. Nah, setelah itu di run. Nah, kemudian hasilnya seperti ini ya, di sini masih ada daerah lautnya. Nah, setelah jadikan data vektor ini, kita bisa mengklip area yang tidak diperlukan, kemudian kita pilih clip, dan selanjutnya overlay layernya dengan area darat ataupun AOI darat yang kita punya.
Setelah itu sudah muncul seperti ini, jadi cukup area daratnya saja. Dan kalau misalkan bisa dilihat di atribut tabelnya ini masih bertumbuk ya fiturnya. Kita akan lakukan proses dissolve lagi, masukkan yang sudah terklik tadi, kemudian kita pilih DN. Berdasarkan DN-nya, run. Kemudian hasilnya seperti ini. Bisa lihat atribut tabelnya, dan ini ya, sini sudah dikelompokkan berdasarkan DN-nya. Kemudian kita kasih skor lagi di sini, kita tambahkan nanti ya, kasih skor berdasarkan kelasnya. Jadi yang kelas 1, kelas 3, kelas 4 yang tersisa ya, karena yang kelas 0 itu sudah tidak termasuk. Nah, kemudian nanti setelah dimasukkan masih ada sisa yang 0. Kalau misalkan masih ada kelasnya, tinggal dikasih skor lagi, kita ubah lagi menjadi data raster, karena kita akan overlay semua parameter dalam bentuk raster ya. Raster, masukkan semuanya, ini berdasarkan skor, dan juga untuk fixed value tidak perlu. Your reference, width-nya juga 10, height-nya 10, lalu masukkan tadi ya untuk area batasannya, output extend-nya, lalu putaran. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini ya. Jadi memang nilai yang 0 dia tidak akan masuk pada hasil raster karena dinilai dia tidak akan mempengaruhi apapun ya nanti ya dalam proses overlay kalau nilai skornya 0 pada parameter tersebut. Nah, untuk parameter penggunaan lahan cukup sampai di sini.